Selamat sore, perkenalkan nama saya Samuel Gobai. Saya kuliah di Universitas Papua, biasa disingkat dengan UNIPA, Manokwari, Papua Barat. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang pasar modal dan pasar uang. Di sini saya akan bahas secara singkat jenis-jenis pasar, fungsi, dan pengertiannya. Tidak lama lagi langsung kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama, pasar modal. Pengertian pasar modal. Pasar modal adalah lembaga keuangan yang mempunyai kegiatan berupa penawaran dan perdagangan efek. Pasar modal juga merupakan lembaga profesi yang berkaitan dengan transaksi, jual beli efek, dan perusahaan publik yang berkaitan dengan efek. Fungsi pasar modal. Pasar modal sebagai tempat bertemunya pihak yang memiliki dana dengan pihak memerlukan dana jangka panjang. Terus instrumen pasar modal. Yang pertama, saham. Saham adalah tanda penyertaan modal pada suatu perusahaan perseroan terbatas. Obligasi yang kedua, obligasi adalah surat pengakuan hutang suatu perusahaan yang akan dibayar pada waktu jatuh tempo sebesar nilai nominalnya. Jenis pasar modal. Berdasarkan fungsinya, pasar modal dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pasar perdana dan pasar sekunder. Yang pertama, pasar perdana. Pasar perdana adalah penjualan perdana efek atau penjualan efek oleh perusahaan yang menerbitkan efek sebelum efek tersebut dijual melalui bursa efek. Yang kedua, pasar sekunder. Pasar sekunder adalah penjualan efek setelah penjualan pada pasar perdana berakhir. Entitas yang terlibat dalam pasar modal atau pelaku pasar modal. Yang pertama, emiten. Emiten adalah perusahaan yang menjual pemiliknya kepada masyarakat. Yang kedua, investor atau pemilik dana atau pemodal adalah badan atau perorangan yang membeli pemilikan suatu perusahaan go public. Yang berikut, lembaga penunjang. Lembaga penunjang berfungsi sebagai penunjang atau pendukung bekerjanya pasar modal. Oke, itulah pengertian jenis dari pasar modal. Sekarang kita langkah ke pasar uang. Definisi pasar uang. Pasar uang adalah suatu kelompok pasar di mana instrumen kredit jangka pendek yang umumnya berkualitas tinggi diperjualbelikan. Fungsi pasar uang sebagai sarana alternatif bagi lembaga-lembaga keuangan, perusahaan-perusahaan non-keuangan untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek maupun untuk menempatkan dana atas kelebihan likuiditasnya. Ciri-ciri pasar uang. Ciri-ciri pasar uang, yang pertama menekankan pada pemenuhan dana jangka pendek. Yang kedua, mekanisme pasar uang ditekankan untuk mempertemukan pihak yang mempunyai kelebihan dana dan yang membutuhkan dana. Yang ketiga, tidak terikat pada tempat tertentu seperti halnya pasar modal. Pelaku pasar uang. Yang pertama, pelaku pasar uang adalah bank, kedua yayasan, dana pensiun, berikut perusahaan asuransi, berikut perusahaan-perusahaan besar, berikut lembaga pemerintah, berikut lembaga keuangan lain, dan yang terakhir individu masyarakat. Dan sedangkan kebutuhan adanya pasar uang. Alasan kenapa pasar uang dibutuhkan dalam sistem perekonomian adalah banyaknya perusahaan serta individu yang mengalami arus kas yang tidak sesuai antara inflow dan outflow. Misalnya perusahaan melakukan penagihan dari klien pada periode tertentu dan pada waktu yang lain ia harus mengeluarkan uang untuk menutupi biaya operasionalnya. Perbedaan dengan pasar modal. Secara general atau umum, perbedaan pasar uang dan pasar modal terletak pada jangka waktu atau jatuh tempo produknya. Pasar uang dikenal sebagai pasar yang menyediakan sarana peminjaman dana dalam jangka pendek. Sedangkan pasar modal
sebaliknya, yakni mempunyai jangka waktu panjang atau lebih dari 1 tahun. Mekanisme pasar uang. Pasar uang berbeda dengan pasar modal yang tradingnya dilakukan melalui bursa atau stock exchange. Pasar uang sifatnya abstrak, tidak ada tempat khusus seperti halnya dengan pasar modal. Transaksi pada pasar uang dilakukan secara OTC atau OTC, kepanjangannya over the counter market, dilakukan oleh setiap peserta atau partisipan melalui desk atau dealing room masing-masing peserta. Fungsi pasar uang. Yang pertama, sebagai perantara dalam perdagangan surat-surat berharga berjangka pendek. Sebagai penghimpun dana berupa surat-surat berharga jangka pendek. Sebagai sumber pembiayaan bagi perusahaan untuk melakukan investasi. Terus fungsi pasar uang yang berikut sebagai perantara bagi investor luar negeri dalam menyalurkan kredit jangka pendek kepada perusahaan Indonesia. Tujuan pasar uang. Adapun tujuan dari pihak yang membutuhkan dana, yang pertama untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, terus yang berikut untuk memenuhi kebutuhan likuiditas, yang berikut untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, dan yang berikut sedang mengalami kalah clearing dari pihak yang menanamkan dana. Sedangkan tujuan pasar uang dari pihak yang menanamkan dana, yang pertama untuk memperoleh penghasilan dengan tingkat suku bunga tertentu, yang berikut membantu pihak-pihak yang mengalami kesulitan keuangan spekulasi. Terus yang berikut jenis-jenis risiko investasi dalam pasar uang. Risiko pasar. Yang pertama, yang kedua risiko reinvestment, yang ketiga risiko gagal bayar, yang keempat risiko inflasi, yang kelima risiko valuta, yang keenam risiko politik, yang ketujuh marketability atau liquidity risk. Kita melangkah lagi ke instrumen pasar uang. Instrumen pasar uang yang pertama interbank call money, terus yang kedua sertifikat deposito, yang ketiga sertifikat Bank Indonesia, surat berharga pasar uang, banker acceptance, dan yang keenam commercial paper, yang ketujuh treasury bills, yang kedelapan repurchase agreement. Sedangkan perkembangan pasar modal Indonesia telah ada sejak zaman Hindia Belanda, tepatnya pada tanggal 14 Desember 1912 atau 1912 di Batavia. Namun perkembangannya mengalami masa pasang surut akibat berbagai faktor, mulai dari Perang Dunia Pertama dan Kedua hingga perpindahan kekuasaan dari pemerintahan kolonial kepada pemerintahan Republik Indonesia. Selanjutnya, pihak pemerintahan RI melakukan pembentukan ulang pasar modal Indonesia melalui Undang-Undang Darurat Nomor 13 Tahun 1951 yang kemudian dipertegas oleh Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1955. Sekian dan terima kasih. Inilah penjelasan singkat tentang pasar modal dan pasar uang. Selamat sore dan